Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 48. Pada malam hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita dapat lakukan. Kita kerap kali mengenal Tuhan hanya dari sudut yang enak saja. Kerap kali kita mengatakan bahwa Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu menyayangi kita. Jadi bayangan kita itu maunya yang enak-enak, jadi tidak mau yang tidak enak. Nah, ini kerap kali menjerat kita, sehingga kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, lalu kita menjadi mundur dan kecewa. Pada malam hari ini kita belajar bagaimana dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-8 mulai. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Kalau kita dengarkan firman Tuhan ini, saudara, kira-kira kalau yang disebutkan di sini engkau, itu lalu saudara katakan bahwa itu saya, ngeri enggak? Hah? Ayo. Karena engkau lihat bahwa yang dikatakan engkau ini siapa di sini? Hah? Ada yang mengaku gini, ya ini kan Alkitab ini kan firman Tuhan ini Yesaya kan ditujukan kepada orang Israel. Jadi saudara merasanya engkaunya orang Israel kok, enggak aku. Iya dah. Lalu kalau engkaunya itu enggak engkau, jadi orang Israel, engkau cukup seneng enggak? Lumayan aku, itu kan orang Israel. Tapi saudara perhatikan, Allah kita itu adalah Allah yang kasih, tapi Allah itu Dia yang menguji kita di dalam apa? Ayat-ayat tadi bilang di dalam apa? Kesengsaraan. Nah, sekarang kalau saudara menerima sengsara itu, saudara itu tahu enggak bahwa itu ujian? Atau saudara mengatakan, apa toh salahku? Katanya Allah itu kasih, kenapa aku harus menderita? Yo, saudara kerap kali ngomong gitu enggak? Karena apa? Karena engkau tidak tahu bahwa kerap kali kita itu hanya mempercayai Allah kita itu hanya dasarnya kasih, Allah itu kasih, Allah itu baik, sehingga kalau tidak baik bukan dari Allah. Alkitab yang berkata, aku menguji engkau dalam kesengsaraan. Jadi kita harus tahu, saudara, mengapa Alkitab ini diberikan kepada kita. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Dikatakan jelas-jelas, aku memilih engkau di antara bangsa-bangsa. Saudara dan saya adalah bangsa pilihan. Tetapi saudara datang pilihannya itu karena Israel tidak percaya. Kira-kira kalau orang Israel itu percaya Yesus, saudara kira-kira dapat bagian enggak? Hah? Enggak.
Kalau tidak dapat bagian, berarti lalu saudara kan harusnya ngucap syukur toh. Untung-untung ada orang sing nolak. Kalau tidak Israel nolak, aku tidak kebagian. Nah, kira-kira lalu saudara nyukurin orang Israel tidak? Nolak terus. Biar aku yang kebagian, ya dah. Tapi saudara harus tahu, ada masanya. Ada masanya di mana bangsa Israel kembali dan dia mengagungkan Allahnya dan Mesiasnya. Kesempatan buat kita sudah tertutup. Maka dari itu saudara, kita harus mengejar waktu. Jangan main-main. Kita harus benar-benar jangan merasakan bahwa Allah itu kasih, lalu kita seenak kita sendiri. Anak saya Daniel kemarin cerita sama saya begini, Pak, saya disuruh puasa sama Tuhan itu seminggu. Suruh apa? Suruh dekatkan diri sama Tuhan. Kenapa? Tidak tahu. Setelah dia puasa seminggu, malamnya diberitahu Tuhan. Apa? Dia malamnya mimpi, dia lihat ada pesta yang besar sekali. Dan dia lihat banyak anak-anak Tuhan yang datang ke pesta itu. Dia sama adiknya Samuel pesta pakai pakaian kaos oblong sama sandal jepit. Lalu ada orang yang dia kenal di situ bilang, "Dan kamu kok pakai kaos oblong sama sandal jepit wong pesta besar seperti ini?" Apa anak saya ngomong? Biarin, yang punya pesta bapakku kok. Lalu di situ saudara tahu, dia diberi pengertian sama Tuhan. Daniel, kau tahu, pesta kawin anak domba sudah dekat. Tapi engkau menganggap remeh karena engkau merasa engkau dicintai Tuhan. Orang lain mengagungkan bapakmu karena bapakmu yang punya pesta. Mereka pakai pakaian semua indah-indah. Kamu sendiri pakai pakaian yang jelek. Apakah engkau memuliakan Allahmu, bapakmu, atau engkau merendahkan bapakmu? Dia sadar. Dia tanya kepada saya, "Pak, wah saya ini kalau gitu sementara ini, selama ini Pak, saya ini belum mengagungkan Bapakku di surga." Kita kerap kali mempunyai kepercayaan, keyakinan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh sayang, Allah yang tidak menghukum. Salah, saudara. Dan kita menganggap sepele, kurang menghargai dan menghormati Dia, sehingga kita tidak siap di dalam setiap keadaan, sehingga kita kurang mengagungkan Dia. Maka dari itu saudara, saya senang karena anak saya dia sadar disuruh puasa, dia puasa 1 minggu dia puasa, dan akhirnya diberitahu dan dia berkata, "Tuhan, aku tahu sekarang keadaanku." Kita kerap kali tidak bisa mengerti keadaan kita pribadi karena apa? Karena kita tidak mau menurut. Firman Tuhan berkata bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan, tetapi keras hati dan tegar tengkuk. Dikatakan di sini pemberontak. Engkau, orang lain menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Kita harus menyadari saudara, bahwa kehidupan kekristenan kita ini belum mengenal Allah kita sebenarnya. Dan kita dilahirkan di dalam dosa. Mengapa dikatakan oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa engkau adalah pemberontak sejak dari dalam kandungan, karena kita dilahirkan dalam dosa. Selalu memberontak. Salah satu contoh umpamanya, kalau saudara berdoa, "Tuhan, kamu sakit, dalam nama Tuhan Yesus sembuh." Dalam hatimu timbul tak? Dalam pikiranmu timbul tak? Kok tidak sembuh ya?
Ayo, timbul enggak? Ragu-ragu. Apa itu? Kamu kira bilang, walau kenyataannya enggak. Itu adalah pemberontakan. Kita kerap kali tidak tahu kalau perkara itu pemberontakan. Karena apa? Karena kamu tidak percaya bahwa setiap firman Allahmu itu ya dan amin. Yesus sudah berkata, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, minta apa saja engkau akan dapat. Tapi sudah ngomong sendiri, Tuhan aku minta sembuh. Tak belum kata Yesus sembuh. Masa iya? Ada ngomongan di sini. Masa iya bisa sembuh? Tidak bakal sembuh. Karena pemberontakan ini sudah ditanamkan dari dalam kandungan ibu kita. Maka dari itu saudara, pada malam hari ini Tuhan mengajar kepada kita bagaimana caranya supaya kita itu dapat lepas daripada pemberontakan ini. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Bangsa Israel diuji oleh Allah 430 tahun diperbudak di Mesir. Allah berkata sendiri bahwa aku menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Karena apa? Karena pemberontakan. Demikian juga kekristenan kita kerap kali sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi ya tetap gitu-gitu saja. Karena apa? Karena pemberontakan kita tidak pernah kita hapuskan. Dan bagaimana caranya menghapuskan? Pada waktu bangsa Israel mau dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah Mesir, kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Yesus Tuhan sudah dilambangkan di sini. Di dalam Keluaran 12 dikatakan ayat yang ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Penuhi dengan sifat dan perangai Yesus. Hidupmu siapa? Engkau lagi atau Yesus? Yesus. Firman yang sudah menjelma menjadi manusia. Manusianya siapa? Hah? Saya gitu. Jangan bilang manusia yang lain, saya. Dan ini menjadi kenyataan. Dan kalau saudara sudah melakukan itu, Yesus sudah berkata, kamu akan masuk dan keluar melalui aku dan selamat. Terjamin. Sip. Dan cara berpikirmu tidak lagi ada takut, khawatir, bimbang, ragu. Apa yang kamu takutin? Karena kamu tidak tahu bahwa Yesus Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Tapi kalau engkau tahu bahwa Allahmu adalah Allah yang luar biasa, segala perkara Allah sanggup lakukan, kau takut dah? Dah. Tapi kenyataannya kamu sekarang masih takut dah? Hah? Masih? Nah kalau masih itu percaya apa enggak? Enggak. Nah ini soalnya. Kita kerap kali itu tidak mau. Ini betul-betul saya alami saudara. Bahwa kalau engkau sudah hidup dengan Yesus, tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Apapun. Saya itu hampir tidak punya ketakutan. Kenapa? Ya tidak tahu. Karena apa? Lah karena saya tahu apapun, buat apa takut wong Yesus. Hidupku adalah milik Yesus. Mati untung, hidup untuk Kristus. Saya barusan pergi ke desa-desa di Jawa Timur. Ke desa-desa itu ke pelosok-pelosok. Dari Surabaya itu ke desa Sarongan itu 8 jam. Naik mobil Kijang
perjalanannya kayak unta. 8 jam. Sampai di tempat istirahat setengah jam langsung khotbah. Saya terus terang pikir-pikir. Saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, Engkau ini kok lucu sih Tuhan. Aku di kota yang minta pelayanan ndak bisa ngelayani. Kok engkau utus ke desa 8 jam perjalanan. Ini ngapain gitu. Apa ndak buang-buang waktu Tuhan? Tuhan bilang, tidak. Buang tenaga? Ndak. Nyatanya memang aku tuh ndak capek. 8 jam loh. Nyebrangi kali. Nyebrang kali apa? Tapi kok aneh, ndak capek. Padahal harusnya itu orang sudah 52 ini diojlok-ojlok itu datang itu sudah loyo. Tapi ndak. Khotbah itu ya langsung khotbah. Sampai saya heran. Lalu saya bilang gini, lah ya, Yusa, saya ngomong sendiri sama diri saya. Yusa, kamu ini ngapain ngedesa-desa? Cari apa? Saya bilang, cuma hanya taat kepada Yesus. Mau melakukan segala perkara hanya karena Yesus. Loh, kalau dipikir-pikir coba saudara, ke desa itu cari apa? Cari duit. Orang desa miskin-miskin. Kolektornya itu loh cuma 2.000. Sak kumpulan. Satu kebaktian 2.000. Malah kita datang sana itu bawa berkat. Saya datang sana bawa Alkitab, bawa traktat, bawa tip. Beli tip berapa? Bawa, saya bilang, untuk nanti berkat bagi mereka. Tapi lucunya, ada hamba-hamba Tuhan yang ya sudah kesepian, sendirian. Mau kita Tuhan tuh sakai kasihan ya, mau tak kasih tip. Tuhan bilang, gak usah. Loh, lah kau gak usah kenapa? Berhalanya itu pikirannya. Ini susah, saya bilang. Lah aku ini engkau suruh datang, suruh apa? Ubah pikirannya. Jangan mengharapkan manusia. Jangan berharap manusia. Karena orang yang berharap kepada manusia adalah terkutuk. Di kota itu loh enak. Karena kota itu makmur, berkatnya banyak. Saya bilang, pikiran itu adalah terkutuk. Kamu harus punya pikirannya Allah. Kalau saya punya pikiran seperti kamu, saya tidak akan meninggalkan profesi saya sebagai seorang dokter. Lebih baik jadi dokter daripada jadi penginjil. Kalau saya ngarep-ngarep kolektor, saya bilang. Bangkrut, saya bilang. Enak jadi dokter. 1 kali jabutan 10.000. Khotbah setengah mati gini paling-paling berapa, saya bilang. Tapi kalau engkau harap kepada Allah, Allah sanggup lakukan segala perkara. Lalu mereka mulai berubah. Ada satu hamba Tuhan yang setia. Di sana sudah 8 tahun. Apa terjadi? Dia berkata begini, betul Pak Yusa. Kenapa? Ya, saya dulu di sini Pak, ditempatkan Tuhan di sini. Saya bangun jemaat, mulai khotbah 1-2 orang, lalu ada orang kota datang Pak. Lihat-lihat begini, wah kamu di sini tempatkan, ya. Kamu belum punya gereja, belum. Yuk lihat tanah, tak beliin tanah. Wah saya ini hatinya sudah seneng Pak. Wah saya tunjukin tanah ini sudah diukuri, sudah ditawar, sudah mau jadi. Dia bilang seminggu kemudian aku datang untuk membayar. Tak tunggu-tunggu, seminggu tidak datang, 2 minggu tidak datang, sebulan tidak datang, akhirnya tidak muncul Pak. Lah kemana orangnya? Lah ya tidak tahu. Lalu yang kedua datang lagi orang lain, ya begitu, tidak jadi lagi Pak. Kenapa? Karena kita yang salah, mengharapkan manusia itu dan berkat orang itu ditutup Allah. Tapi pada waktu kita sadar, kita berdoa kepada Tuhan,
Kita percaya engkau sajalah. Manusia janji-janji kosong. Sudah, tidak mau harap-harap Tuhan, manusia. Harap pada Tuhan dan percaya bahwa engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, kami minta tanah daripadamu. Ada orang datang tidak kenal lalu berkata, oh di sini ada gereja ada gereja kecil ya. Oh ya, ini rumah siapa? Oh ini rumah anggota belum punya sendiri. Ayo cari tanah. Ini duit beli sendiri. Langsung ngasih jreng 3 juta, langsung beli tanah. Tidak kenal Pak. Itu loh orang kalau harap sama Tuhan. Lalu kita bangun, baru dibangun sedikit. Orang Jerman bisa kesasar ke desa. Kita sembahyang terus, Tuhan, engkau Allahku yang maha kaya. Orang Jerman kesasar ke desa, lihat, ini bangun apa gereja? Oh, uang berapa? Oh sudah habis, tapi kita bangun dengan tenaga sendiri. Nah ini truk 5 juta. Jadi lalu dia bilang, memang benar kalau kita berharap pada manusia, terkutuk dan tidak akan membawa berkat. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, maka segala perkara, Yesus sudah berkata, kalau engkau masuk melalui pintu itu, kau akan selamat. Dan kamu masuk dan keluar. Dan ke padang rumput yang hijau, Allah sediakan segala-galanya. Saudara tahu, kehidupan kekristenan itu, saudara harus mulai ubah. Jangan hanya hamba Tuhan yang punya pikiran segala sesuatu harap kepada Tuhan. Tetapi saudara, pedagang, pengusaha, sekolah harap kepada Tuhan. Jangan harap kepada manusia, termasuk dirimu sendiri. Jangan mengharapkan. Karena termasuk dirimu sendiri, pikiranmu, kepandaianmu, itu salah satu yang menyebabkan berhala dan menjadi tidak kesukaan Allah dan hambatan bagi kemajuanmu. Kali kalau kita sudah pandai, merasanya apa? Aku bisa. Kau akan diajar oleh Allah. Allah akan menguji engkau dalam kesengsaraan karena Allah tidak mau kemuliaannya engkau ambil alih. Kita harus belajar akan firman Tuhan ini dan masukkan benar-benar segala perkara. Kalau kita sudah banyak belajar firman Tuhan, Yesus adalah firman Allah, dan segala sesuatu harus masuk dan keluar melalui firman. Kau kerap kali kenapa bingung? Ini boleh enggak ya? Ini boleh enggak? Maunya anak sekolah, Pak, nyontek boleh enggak? Loh, sudah terang-terang nyontek kok tidak boleh kok boleh. Nyontek itu ya mencuri, sudah terang tidak boleh. Ya tidak usah tanya. Tapi kadang-kadang ini, Pak, minta boleh enggak? Minta boleh. Minta kepada Yesus, jangan kepada siapa-siapa. Kita harus melakukan firman. Segala perkara kita tidak perlu boleh enggak, enggak usah. Ada Roh Kudus sebagai penolong kita. Kalau Roh Kudus tahu bahwa itu tidak boleh, di dalam dirimu pasti tidak ada sejahtera. Salah satu kontrol, kalau kamu sudah belajar firman, dalam engkau mau melakukan dosa, firman muncul, bicara. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kepadamu apa yang Yesus pernah katakan di dalam firman. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita lakukan saja. Maka dari itu saudara, kalau saya pergi ke desa-desa itu hanya karena anugerah Allah, hanya pergi ke sana untuk membuka jalan pikiran mereka supaya berharap kepada Allah dan bukan kepada manusia. Dan ternyata di salah satu desa ada seorang hamba Tuhan yang sudah 14 tahun menginjil ke desa-desa, dan dia membangun gereja, dan dia setia. Saya khotbah di sana, setelah itu pulang. Dari permulaan saya datang, ini hamba Tuhan tuh aneh. Ketemu tuh saya belum kenal. Ketemu dia bilang gini, saya merasakan satu mujizat terjadi. Lah saya kan bingung loh, mujizat apa? Oh saya ini datang ya tidak bawa apa-apa, kok mujizat itu apa? Saya bilang.
Pak Yusak bisa datang ke desa ini itu satu mujizat terjadi. Lah saya tidak ngerti, wis saya khotbah biasa ya, saya tantang mereka. Setelah itu saya pulang. Udah 10:30 malam sampai di tengah jalan saya pulang ke Surabaya ini. Di tengah jalan itu Tuhan bicara sama saya. Yusak, kamu harus berdoa untuk hamba Tuhan itu. Berdoa apa sih Tuhan? Dia bergumul minta kepadaku mobil. Jadi kamu harus berdoa. Lah saya ini iseng-iseng ngomong sama satu yang saudara-saudara yang bersama ya. Wah, saya harus berdoa untuk orang itu. Apa terjadi saudara? Terus bagaimana Tuhan bilang? Dia aku beri mobil. Satu orang nyeletuk. Kenapa tidak diberi sekarang? Loh, sekarang piye sih? Lah duitnya lo sudah ada Pak. Bayangin. Nah kalau gitu yang satu nyeletuk. Kalau gitu yuk balik. Jadi di tengah jalan tuh kembali. Balik lagi ke tempat hamba Tuhan itu. Sudah gelap, sudah dimatiin lampunya. Lalu wala sudah malam Pak. Ya mbok sesuk pokoknya kalau memang jatah dia keluar, kalau tidak jatah ya nutup terus. Lah bagaimana caranya Pak? Wong rumahnya itu masuk dalam, heknya di sini kira-kira 15 meter lebih dalam sana. Nggak usah diketok, kamu taksoni aja, tetet sama lampumu biak. Kalau dia ndak keluar, ndak jatah. Saudara tahu baru tetet 2 kali, lalu lampu biar. Hamba Tuhan itu bisa lari ke depan. Lari. Ada Pak. Loh, kok kembali Pak Yusak? Ada pesan Tuhan, saya bilang. Oh ya, silakan masuk. Kami ya belum tidur kok Pak. Aneh enggak? Anak istrinya belum tidur semua. Lalu semua kumpul di ruangan tengah. Pada waktu saya datang, ada pesan Tuhan, ayo sembahyang dulu. Ajak sembahyang. Mereka itu istrinya ketakutan. Lihat saya tidak berani melirik gini. Sebab pikirnya ada pesan Tuhan apa, ditegur apa ini. Jadi salah apa ini, kayak orang dihakimi. Sampai teman saya itu kebetulan ketawa mesem gini. Wih, istrinya ketakutan luar biasa. Sudah biarin, takut sebentar, nanti kan sukacita. Akhirnya saya bilang, kamu sudah berdoa kepada Tuhan minta mobil berapa lama? Kaget dia. Loh, sudah 3 tahun Pak. Untuk pergi ke desa-desa itu loh. Karena kalau hujan itu kita basah kuyup gak bisa masuk kota. Pelayanan jadi terhambat. Saya bilang, Tuhan sudah dengar. Dan Tuhan perintahkan kami untuk menyelesaikan hal ini. Berapa yang kamu minta pada Tuhan? Kami minta 2-3 juta Pak. Jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, kalau dia sebetulnya minta 10 juta, ya jadi. Nah, cuma 3 ya 3. Jadi lalu dia bilang, jadi Pak, jadi. Karena kamu berdoa 3 tahun, orang desa, tidak pernah mengharap ke kota, kamu harap kepada Allahmu. Allahmu lakukan. 3 tahun dia minta 3 juta, setahunnya 1 juta. Lalu saya katakan, jadi segera cari, beli. Kalau sudah, beritahukan, kami sediakan. Lalu apa terjadi saudara? Sampai di Surabaya besoknya, seorang berkata, telepon saja Pak Yusak. Buat apa? Kasih tahu, suruh datang, ambil uang dulu. Biar cari sendiri urusannya dia. Langsung saya telepon. Segera datang besok jam 10. Jangan telat. Sebab saya mau berangkat 11:30. Kamu jam 10 harus sudah ada di sini. Ambil uangnya. Mobilnya urusan nanti. Kamu cari sendiri. Dia datang. Dia bilang, aduh Tuhan, luar biasa. Orang desa dapat sak gelondong 3 juta. Bayangin saudara. Sampai saya bilang, iya ya, dia ngomong sendiri. Saya datang, dia bilang, saya percaya Pak Yusak engkau datang, ada mujizat terjadi. Dia nubuat buat dirinya sendiri. Loh betul enggak?
sendiri tidak tahu kok. Saya pikir-pikir mukjizat apa? Malah berkatnya dia yang punya, bukan saya. Tapi saudara tahu, hidup kekristenan itu adalah bau-membau dan tolong-menolong. Luar biasa. Saya senang luar biasa. Karena apa? Karena dapat menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu saudara, engkau harus tahu bahwa kehidupan kekristenan ini harus masuk dan keluar melalui pintu Yesus. Dan firman-Nya Yesus adalah firman Allah. Karena ini jaminan bagi kita semuanya. Kerap kali setan itu mau masuk melalui tubuh kita, melalui mata dan telinga kita. Kalau mata dan telinga kita dibasuh dengan darah Yesus, kesucian yang menjadi bagian kita, dia tidak bisa masuk. Maut tidak akan dapat masuk. Melalui pikiran, dibasuh dengan darah Yesus, tidak akan dapat masuk. Melalui hati, menjadi milik Yesus. Meterai darah Yesus tidak akan dapat menjamah engkau. Maka dari itu jangan mengharapkan sesuatu kepada manusia, karena firman Allah sendiri berkata di dalam Yesaya 48 ini ayat 16b, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini jaminan, saudara. Maka dari itu saya selalu katakan kepada saudara, jangan tinggalkan akan firman setiap hari. Tapi saudara kerap kali bilang apa? Sudah baca kok Pak Yusa, setiap hari. Iya, tapi ada tapinya. Kalau sedang seneng banyak, kalau sedang malas sedikit. Saudara tahu, Allah menuntut kepada kita setia dan taat. Baca yang sama jumlahnya setiap hari. Kalau setiap hari engkau membaca 2 fatsal, ya 2 fatsal. Lebih banyak boleh, kurang jangan. Itu tiap hari. Saya kemarin ketemu seorang anak Tuhan, sudah 6 tahun dia jadi anak Tuhan, dulu bekas kebatinan. Dan dia pada waktu dia turut kebatinan, dia sudah kawin sama setan. Artinya kawin itu sudah nyatu dan sudah janji. Kalau dia ninggalkan, sedia dan rela jiwanya dicabut. Dan pada waktu dia dibawa ke tempat saya persekutuan oleh keponakannya, saya katakan, percaya Yesus, selamat. Dia berkata begini, Pak, tapi saya sudah janji Pak, kalau saya nanti turut Tuhan yang lain, saya mesti mati. Yesus sanggup menghidupkan. Ayo, kamu berani enggak? Lalu saudara pikir gini toh, oh kalau gitu nanti aku percaya Yesus, setannya enggak bisa njabut. Kok enak, janji tetap janji. Jangan saudara bilang, kalau kamu sudah janji, pokoknya aku tidak setia, boleh disambar geledet, sambar sungguhan. Boleh sakit, boleh apa, ngalami. Ini orang, saudara tahu, dia pada waktu persekutuan di rumah saya, sedang menyembah, berdoa, sedang menyembah semua. Tuhan perintah sama saya begini, Yusa, cepat berdoa untuk orang itu. Saya buka mata, siapa Tuhan? Orang itu. Saya datangi, saya tempeli punggungnya sama tangan saya. Saya berdoa. Saya tidak tahu kalau dia itu sebetulnya sudah mati.
Sudah mati. Jiwanya itu sudah dicabut sama setan. Tapi saya Tuhan berkata, doakan dia. Dari sana turun lagi jiwanya. Seperti disedot oleh kuasa, masuk lagi. Blung. Bangun dia noleh pada saya. Yang doain siapa? Oh Pak Yusa. Lalu dia bilang, terima kasih Pak Yusa. Ada apa? Saya itu tadi sudah dicabut nyawa saya sama setan. Ditagih. Tapi kok Pak Yusa sembahyang kok disedot? Nah, ngerti caranya? Setan tetap nuntut, bayar. Tapi setelah dibayar, kan sudah dicabut toh. Setelah bayar, sudah mati toh, dicabut toh. Yesus nyedot, seret, balik. Masuk, bangkit. Luar biasa. Lalu dia berkata, Allahku memang Allah yang luar biasa. Dulu aku tidak tahu bagaimana caranya supaya aku dapat mengenal akan Yesus yang sungguh. Pak Yusa selalu berkata, saya jadi orang Kristen 25 tahun, tapi pada waktu setelah 25 tahun Tuhan Yesus berkata, baru hari ini kamu jadi orang Kristen. Saya tidak bisa mengerti Pak, tapi belakangan ini aku tahu. Pada waktu dia sakit, mau mati, kena liver, dokter mengatakan, kamu harus segera opname, karena denyut jantungmu sudah terlalu lemah. Dan kamu akan segera mati kalau tidak segera diopname. Dia berkata apa? Tuhan, kalau aku harus mati, aku mati di dalam Engkau. Aku tahu kematian seorang anak Tuhan adalah indah di mata Tuhan. Aku kemarin dulu sudah pergi ke dokter dan disuruh pulang. Sekarang malah parah. Minum obat malah parah, harus masuk ke rumah sakit. Belum-belum nanti mungkin mati di rumah sakit. Saya mau serahkan semua dalam tanganmu. Yesus berkata apa? Karena engkau rela, aku yang menghidupkan engkau. Sembuh total. Langsung diperiksa dokter besoknya. Dokternya bilang apa? Kamu makan obat apa? Kok sehari bisa sehat kayak begini? Enggak minum obat. Enggak percaya. Jujur saja. Saya hanya berdoa dalam nama Yesus dan aku serahkan nyawaku. Dokternya bilang apa? Memang kita ini cuma alat, tapi Allah yang punya kuasa. Dan dia sembuh total. Dia pada waktu itu dia mengatakan, benar-benar baru aku tahu. Yang dikatakan orang percaya itu adalah hati ini loh menjadi bulat. Percaya Yesus itu bulat, sukacitanya luar biasa, dan rela menyerahkan nyawa dalam tangan dia. Ya sekarang dia berkata apa? Baca Alkitab. Firman ini sungguh-sungguh dia akan berkata dan menyatakan dirinya dan menjelma di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata apa? Barang siapa takut kehilangan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Tapi karena barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia mendapatkan nyawa. Dan semua digenapkan oleh Allah. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka firman ini menjadi bagian kita, menjadi pintu segala-galanya yang tidak boleh masuk kecuali melalui firman Yesus. Yesus sudah berkata, pintu ini sempit. Tidak lebar. Sempit. Artinya bahwa apapun yang kau lakukan itu harus melalui firman ini. Sukar. Seolah-olah ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tetapi percayalah, kesukacitaanmu, kebahagiaanmu tidak akan berhenti. Luar biasa Allah kita. Jerat-jerat setan itu banyak, tetapi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu mengkhawatirkan ini apa nanti, setan melalui apa. Tidak perlu, tidak pusing. Allah sanggup lakukan segala perkara. Beberapa hari yang lalu istri saya hampir kejerat lagi. Saya pulang-pulang dari Jawa Timur. Anak saya berkata begini, Pak, kita harus berdoa untuk mama.
Kenapa? Wah, mama mau kejerat lagi. Jerat apa? Mulai mikir lagi, mau kerja. Saya berkata, kamu sekarang mikir lagi mau kerja lagi. Aku itu ditekan setan piye? Kamu itu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apa yang kamu kerjakan? Kamu punya kepandaian segala macam. Mengapa kamu tidak bekerja? Dan hasil pekerjaannya untuk pelayanan, untuk anak-anak Tuhan yang lain. Jadi saya pikir-pikir, logis juga ya. Jadi aku kerja saja. Saya berkata, jangan terjerat setan. Allahmu sudah 2 kali berkata jelas kepadamu, kamu tidak boleh bekerja. Pekerjaanmu hanya mengatur rumah tangga dan berdoa untuk suamimu. Aku akan lengkapi dan kamu tidak akan kekurangan. Kenapa kamu sekarang? Karena apa saudara? Saya tanya, kenapa sih kok kamu mulai pengen kerja? Pada waktu buat kekurangan uang 300.000. Karena heknya itu janji hari Jumat itu jadi 500.000, bayar yang lain itu 100, 600, uangnya cuma 250 sampai 300. Kurang. Bingung. Saya bilang, apa kamu itu yakin pasti heknya itu jadi tanggal hari Jumat? Ya janjinya jadi. Belum pasti saja kok. Kalau Tuhan tahu bahwa kamu tidak punya, tidak bakal jadi. Loh, betul tidak? Allah sudah tahu. Kamu belum dikasih duit karena belum jadi. Kok pusing? Saya bilang. Ya, tapi kalau nanti seandainya dia datang aku tidak punya duit kan malu. Allah tidak pernah mempermalukan hambanya. Terus saya datang hari apa? Senin. Mana heknya? Belum jadi. Lah ya, kok pusing? Saya bilang. Lah ya, seandainya. Loh kok seandainya? Ini patahkan, masukkan, dikuasai firman. Apa terjadi saudara? Saya datang, istri saya bilang, sampai sekarang heknya belum jadi. Allah tahu persis. Ada suami istri dari Jakarta, heknya besok datang, besok jadi. Itu khusus suami istri itu datang ke Bandung. Ngapain? Nganter persembahan. Ada enggak? Orang datang khusus naik bis dari Jakarta ke Bandung nganteri persembahan. Ada enggak? Hamba Tuhan yang lain cari persembahan. Ini persembahan diantar dari Jakarta ke Bandung. Dia bilang, Pak Yusa nelpon setelah sampai di hotel. Pak Yusa, saya mau ke tempat Anda. Maaf, saya ada pelayanan. Kapan bisa? Kamu kapan pulang? Besok siang. Ya besok pagi-pagi deh, jam 7. Ya, saya nggak tahu kalau dia mau datang itu mau ngantor persembahan itu nggak tahu. Dia datang jam 7, padahal heknya itu datangnya besok, mesti bayar. Wah Pak Yusa, aku ngalami mujizat Tuhan. Mujizat apa? Apa yang kau katakan itu jadi semuanya. Terus waduh, saya itu ingat Pak Yusa. Ingat apa? Ingat Pak Yusa. Lah terus ada apa kalau ingat saya? Mau ngantri berkat. Model saya tanya. Berapa? $700.000. Lalu saya tanya, saya bilang, kamu tidak tahu toh bahwa kamu ini adalah mentaati perintah Allah. Besok saya harus bayar istri saya ini loh, artinya dak-dikduk. Kenapa? Pas kurang 300 dan Allah kirim 2 kali lipat. Betul toh? Iya, saya bilang Allahku itu Allah yang luar biasa. Tidak perlu takut dalam segala perkara. Dia tahu kebutuhan dan keperluanmu dan dia tidak pernah menolong terlambat. Wah, dia bilang, pantesan aku ini tidak bisa Pak Yu. Tak pikir Pak Yusanko minggu depan kan datang, kok tidak sampai. Mesti pergi. Tidak tahunya itu memang
tepat toh. Pasti wong Allahku itu Allah luar biasa. Saudara itu tidak perlu takut. Firman Tuhan berkata, kalau engkau memperhatikan firman Allah, maka engkau akan apa? Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Karena apa? Allah tidak mau damai sejahteramu hilang karena khawatir, karena takut, karena bimbang. Allah tahu waktu yang tepat dan dia tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya. Maka dari itu jangan tinggalkan firman. Baca terus, dia adalah pintu masuk untuk masuk dan keluarmu melalui firman, melalui Yesus. Jaga 3 tempat: tubuh, pikiran, dan hatimu. Kalau kamu mau aman, tidak akan dapat engkau dijamah oleh kuasa gelap, karena dia yang memberikan tanda darah Yesus akan mengusir semua kuasa gelap. Amin. Mari kita berdoa.